قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda, ala adlukum, tidakkah aku menunjukkan kalian alama atas amalan yamhullahu yang Allah akan menghapus bihi dengan amalan itu al-khataya, dosa-dosa, wa yarfa'u dan mengangkat bihi ad-darajati, derajat-derajat. Qalu, mereka para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, bersabda baginda Nabi, isbaghul wudu, amalan itu adalah menyempurnakan wudu, alal makarihi, atas keadaan yang tidak dia sukai, wa kasratul khuta, dan banyaknya langkah, ilal masajid, ke masjid-masjid, wa intidharus salati, dan menunggu salat, ba'da salati, setelah salat. Fadzalikumur ribat, itulah ribat, rawahu Muslim. Amalan yang menghapuskan keburukan dan meningkatkan derajat, yaitu wudu alal makarih, dalam keadaan dia ini tidak suka sekali menyentuh air, dikarenakan pagi-pagi yang dingin atau malam-malam yang dingin, tetapi dia paksa berani mujahadah demi untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ini saya simpulkan bahwa ibadah itu semakin mujahadah itu semakin berharga harganya. Karena semakin orang itu mengamalkan ibadah dengan mujahadah, berarti semakin tebal pula imannya gitu. Kalau orang ketika ngantuk suruh wudu atau ngantuk itu turun jadi daging menyapa dadak. Nah, seperti itu banyak. Itu namanya kalau enak itu mau ibadah, kalau tidak enak meninggalkan ibadah. Tapi tidak ini dalam keadaan dia itu enggak enak, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan dinginan, tapi tetap saja dia itu mengamalkan ibadah. Makanya seluruh ibadah sebetulnya itu. Di antara juga mandi wajib itu. Malam-malam dingin-dingin tetap mandi. Nah, seperti itu. Di antaranya juga itu ya datang ke masjid waktu hujan. Itu kan juga mujahadah. Hal-hal seperti itu akan ditingkat-tingkatkan lagi pahalanya oleh Allah. Jadi orang itu wani rekoso di dalam menghamba kepada Allah itu juga sudah menunjukkan memang mempunyai keistimewaan di dalam hatinya itu. Jadi balik ini begitu kalau dikembalikan lagi. Wa kasratul khuta, dan banyaknya langkah. Ini juga punya arti ima dia itu berjalannya itu pelan-pelan atau berjalannya mutar, atau tempatnya dari masjid itu memang jauh. Ilal masjid, ke masjid-masjid. Jadi tempatnya itu jauh, ini juga mujahadah lagi. Tempatnya jauh tapi tetap mendatangi tempat-tempat berjamaah, yaitu di masjid-masjid Allah. Wa intidharus salati ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Setelah salat tidak pulang lagi, tetapi duduk zikir, tidak berbicara yang sia-sia, terus sampai salat lagi. Ini juga mujahadah. Karena biasanya orang itu habis sholat pikirannya itu pengennya keluar, cepat keluar itu. Nah, seperti itu. Maka dikatakan oleh baginda Nabi, fadzalikumur ribat. Ribat itu sebetulnya asli artinya itu adalah berjaga di perbatasan antaranya daerahnya orang Islam dengan daerahnya orang kafir, sehingga orang-orang kafir ini tidak membokong, menyerbu negerinya orang Islam. Tapi di sini ini menunggu sholat ini juga seperti itu. Ini apa ini? Apa itu kemiripannya di mana ini? Ya dengan dia itu menunggu sholat sampai sholat, sehingga dia itu nanti menjaga dirinya sendiri dari diserobot setan sehingga meninggalkan sholat berikutnya. Kurang lebihnya seperti itu. Sehingga habis sholat, kenapa kamu enggak pulang-pulang? Saya menunggu sholat takut ketinggalan nanti. Saya tetap sholat. Habis sholat isya, habis sholat maghrib biasanya diteruskan sampai isya. Habis sholat asar diteruskan sampai maghrib tidak pulang.
karena menunggu sholat. Rawahu Muslim. Ini mestinya ya itu tidak digunakan untuk perkara sia-sia. Menunggu sholat tapi digunakan untuk perkara sia-sia, langsung habis maghrib buka sekat ya. Buka itu sekatnya itu mainan mana itu banyak berbuat perkara yang sia-sia ya, seperti ini tidak masuk ini tidak masuk. Atau berbicara dengan pembicaraan tidak ada gunanya, bahkan menggunjing orang-orang Islam, ini tidak termasuk ini. Rawahu Muslim. Walaupun tidak pulang, tanah nunggu sholat sambil ngerokok, sambil apa dah itu ya nggak bisa, tidak masuk. Kalau nggak mulai kan nunggu sholat kalau ngerokok, jadi ini. Rawahu meriwayatkan hadis Ibnu Hibban min hadis Jabir, illa annahu kecuali Jabir qala beliau berkata di dalam hadisnya Ibnu Hibban dari hadisnya Jabir ini, baginda Nabi berkata baginda Nabi, ala adullukum, apakah kalian mau tuh aku tunjukkan alamah atas amalan yamhullahu yang Allah akan menghapuskan bihi dengannya al-khataya, kesalahan-kesalahan yakfiru dan menutupi bihi dengan amalan itu az-dzunuba, dosa. Qalu bala. Wa an Abi Umamah, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man barang siapa kharaja keluar min baiti dari rumahnya ila salatin maktubatin, ke salat yang difardukan, fa ajruhu, maka pahala dia ka ajril haji, kayak pahalanya orang haji al-muhrimi yang berikhram. Amalan sabana barang siapa, ini kayak pahalanya haji al-hajj al-muhrim, orang haji. Jadi bukan sama ya, tapi kayak. Wallahu alam itu bentuk pahala itu seperti apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pahala satu dengan yang lain itu memang ada kemiripan begitu. Tapi bukan berarti sama. Kalau begitu sudah nggak usah kaji saja loh gitu. Jangan begitu, enggak. Pahalanya mirip, tapi kalau kamu belum haji ya tetap saja kamu tidak haji. Kalau sudah datang kewajiban haji ya harus berangkat haji. Tidak bisa kamu mengatakan, oh aku sudah keluar dari rumahku untuk sholat fardu, sudah selesai pahalanya sudah dapat. Enggak, kamu belum haji. Ini ajril hajil muhrimi. Bukan pahala sama, tapi seperti pahalanya haji dan al-muhrim. Amalan barang siapa kharaja yang dia keluar ila tasbihid duha, ke salat duha. Ini para ulama yang mengatakan kalau tasbihid duha, kharaja ila tasbihid duha, berarti ini keluar dari rumahnya untuk salat duha di masjid. Sebagian ulama mengatakan nanti salat duhanya di masjid. La yungsibuhu, tidak membangkitkan dia illa iyahu, kecuali hanya untuk sholat duha. Masalah sholat duha itu penting ya. Itu kata para ulama, orang itu kalau sholat duha istiqomah itu enggak bakal kemelaratan itu. Semua orang kepengen kaya, tapi semua orang itu jarang yang pengen mengamalkan supaya dia itu jadi orang kaya. Ya aneh tuh. Pengennya ya Pak jibur mangan nganggur tanpa kerja gitu saja. Ya enggak iso kali. Kalau kamu itu pengen mulia, pengen enak hidupnya, ya amalannya dijaga. Salat duha jangan ditinggalkan. Fajruhu, maka pahala dia ka ajril mu'tamir, seperti pahalanya orang yang umrah. Wa salatun, dan salat ala asari salatin, setelah salat lahwa, di menunggu salat. Setelah salat menunggu salat, terus salat lagi. La lahwa, tidak ada lahwan itu ya sia-sia, berbicara sia-sia. Bainahuma, di antaranya dua waktu itu. Kitabun fi illiyin, itu adalah tulisan kitab di dalam illiyin. Akan ditulis di illiyin sana itu. Rawahu meriwayatkan hadis Abu Dawud bi isnadin hasan qauluhu tasbihud duha, lafal tasbihud duha yuridu, bagi beliau menghendaki sunnat duha, salat sunnah duha. Wa kullu salatin, setiap salat, yutanafalu, yang diamalkan secara nafilah, dia dengan salat itu secara sunnah, itu sama dinamakan tasbihan, tasbih, wa subhatan, dan subhah, tasbih, itu artinya sunnah. Salat itu sunnah.
An Salman dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu anin Nabi dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah beliau bersabda, man barang siapa tawaddaa yang berwudu fi baitihi di rumahnya, fa ahsanal wudu'a maka dia menyempurnakan wudunya. Wudu dia disempurnakan betul. Jadi kalau ulama-ulama Pakistan ya bagus ya. Jadi wudu itu duduk, madhep kiblat, bersiwak, membawa kendi itu. Di sini kendi, bawa kendi, kemudian pelan-pelan. Nanti betul-betul kayak ibadah gitu loh. Wudu cabuk, udah salat dah gitu. Ini wudu apa ini? Ini jangan tidak isbahul wudu namanya. Kuwi cara Jawa jenenge raup, Pak. Itu wudu. Ya apa saking ngalime fikih itu sudah sah semuanya ya kan ngerti ya. Kadang-kadang orang alim itu musibah malah gimana sih ini. Jangan begitu. Kalau kita ini sudah belajar mengenai fardunya wudu, jangan berarti kita ini aku sudah tahu fardunya kok. Alhamdulillah sekarang wuduku jadi pendek, sunah-sunahnya enggak usah saja loh. Itu jenenge itu ngalim keblinger gitu. Justru orang itu kalau sudah alim, tahu sunnahnya, tahu fardunya, diamalkan semuanya. Diamalkan semuanya. Summa ata kemudian dia mendatangi al-masjid, bahwa maka dia itu zairullahi orang yang berziarah kepada Allah. Wa haqqun dan sudah semestinya alal muzawwir alal muzawwar seatas orang yang diziarahi ayyukrima untuk mengikram azzaira orang yang berziarah. Orang yang diziarahi mesti akan ngikram kepada orang yang ziarah. Sudah semestinya. Maka orang yang ziarah kepada Gusti Allah di masjid-masjidnya Allah akan dimuliakan oleh Allah di dunia ataupun di akhirat. Jadi jangan berpikir kalau amalan agama itu kan urusan akhirat, urusan dunia ya enggak usah agama-agamanan loh. Salah enggak seperti itu. Jadi agama itu hasilnya itu di dunia dan akhirat. Bukan hanya di akhirat, di dunia dan akhirat hasilnya agama itu. Hasilnya orang mengamalkan agama Nabi Musa, kejayaan di dunia, kejayaan di akhirat. Hasilnya orang enggak mengamalkan agama Raja Fir'aun, kehancuran di dunia, kehancuran di akhirat. Hasilnya orang mengamalkan agama Nabi Ibrahim, kejayaan dunia, kejayaan akhirat. Hasilnya orang tidak mengamalkan agama Raja Namrud, ya. Apa yang terjadi? Kehinaan dunia, kehinaan akhirat. Ya begitu. Sejak dulu seperti itu. Hasilnya orang tidak mengamalkan agama Qabil yang membunuh saudaranya sendiri, kehinaan dunia, kehinaan akhirat. Ya. Hasilnya orang yang mengamalkan agama Nabiullah SAW saudaranya Qabil, maka kejayaan dunia, kejayaan akhirat. Ini setan itu banyak mempengaruhi hati-hati umat ini. Wis agama iki urusan akhirat wis. Kok sing penting dunya didikekne. Lah, setan itu seperti itu salah seperti itu. Di mana saja agama itu dihidupkan, di situ pasti akan datang kemakmuran. Urusan dunia juga begitu. Makmur di dunianya dan makmur nanti di akhirat juga. Rawahu Tabrani bi isnadin sayyi. Waqad ruwiya dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini mauqufan secara mauquf ala ashabi Rasulullah dari atas sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Umar dari Abu Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda salah satun tiga perkara kulluhum semuanya salah satun orang tiga kulluhum mereka semua dhaminun 'ala Allah ditanggung Gusti Allah. In asa bila mana dia itu hidup ruzika wa kufiya, maka dia akan dikasih rezeki dan dicukupi. Wa in mata bila mana dia mati adkhalahullahu jannah, maka Allah akan memasukkannya surga. Man dakhala baitahu, yaitu man dakhala baitahu barang siapa masuk rumahnya fasallama maka dia mengucapkan salam assalamualaikum. Nah, itu salam. Belum masuk rumah ini. Nanti kalau masuk rumah apa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu caranya seperti itu. Atau sebagian ulama mengatakan kalau tidak ada orang assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Seperti sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi masuk rumah dengan baca salam itu langsung ditanggung oleh Gusti Allah rizkinya.
dan dicukupi semuanya. Kok rumah kok eneng omah iki gak eneng panganan, alah wis ketara, ra pernah salam mlebu omah. Iya itu tanya. Kalau kamu pulang di rumah enggak ada. Ini kok enggak ada makanan itu bagaimana toh ini? Tanya ya bapaknya, tanya ibunya. Salam enggak? Ibu, salam enggak masuk tadi? Salam itu. Lah bapaknya salam enggak? Salam tuh. Siapa yang enggak salam? Wah, saya sendiri yang lupa. Lah gitu. Karena kamu sendiri yang lupa. Ya itu yang membuat rezeki jadi tersendat di situ itu. Wasallama fa huwa dhaminun 'ala Allah. Waman barang siapa kharaja yang keluar ilal masjid ke masjid, fa huwa dhaminun 'ala Allah, maka dia itu adalah di dalam tanggungannya Gusti Allah. Waman barang siapa kharaja yang keluar fi sabilillah dan sabilillah, fa huwa dhaminun 'ala Allah, maka dia ditanggung oleh Allah. Coba ini, masuk rumah salam, sregep neng masjid, karo sregep dakwah, wis to rezeki ditanggung oleh Gusti Allah. Gimana? Insyaallah. Pengen sugih ini sudah ada ini ijazah langsung dari baginda Nabi, dari Abi Umamah Al-Bahili ini. Pengen melarat, gampang aja, oke hutang, terus jangan disaur, banyak minta. Orang kok utang kemudian nggak pengen nyaur, langsung didoakan oleh malaikat menjadi melarat. Orang minta-minta, maka juga barang siapa membuka bagi pintu yaitu permintaan, maka Allah akan membuka pintu kefakiran. Man fataha babal mas'alati fatahallahu lahu babal faqri.